Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya, Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Di video kali ini, saya mau bikin video soal perbedaan antara Indonesia dan Austria, teman-teman. Jadi ini perbedaan yang saya rasakan. Bisa dibilang kayak kultur shock saya di Austria, tapi ya nggak sok-sok amat gitu. Jadi ya perbedaan aja ya teman-teman. Yang pertama adalah musimnya. Kalau di Indonesia, saya berasal dari Jawa Timur ya teman-teman, dari Ponorogo, Jawa Timur. Jadi musimnya ya musim kemarau sama musim penghujan tentunya ya teman-teman. Di Austria, di tempat tinggal saya yang sekarang ini, tentunya 4 musim ya teman-teman. Jadi ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi musim dinginnya itu sangat ekstrim, jadi merupakan sesuatu yang sangat dari daerah yang tadinya panas, ada panas ya, paling dingin-dingin pun 25 derajat. Sampai di sini saya mengalami dingin yang kadang minus 10 derajat, minus 15 derajat, minus 5 derajat seperti itu teman-teman. Jadi merupakan sesuatu yang sangat berbeda ya bagi saya seperti itu. Yang kedua adalah soal belanja teman-teman. Kalau di Indonesia itu kan 7 hari dalam seminggu itu kita bisa berbelanja ya, apalagi hari Minggu itu merupakan hari belanjanya, hari jalan-jalan, hari nge-mall kita, hari nge-supermarket kita. Di sini enggak teman-teman, di sini dalam jangka waktu seminggu itu hanya 6 hari toko-toko, mall, supermarket itu buka ya teman-teman. Tetapi hari Minggu itu tutup, dan tutupnya itu harus ya teman-teman. Kecuali mungkin pom bensin. Pom bensin kan orang kebutuhannya setiap hari itu buka, dan di sana mungkin kadang ada warungnya gitu buka. Atau restoran pun mungkin hari Minggu tutup, tapi hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu seperti itu, atau hari Kamis ya mereka harus tutup. Jadi mereka nggak bisa buka 7 hari dalam seminggu ya, walaupun restoran tetap harus buka cuman 6 hari dalam seminggu. Jadi kalau di Indonesia beruntung ya, penjual-penjual bisa bisa seminggu berjualan terus, nggak ada yang larang. Di sini aturan pemerintah teman-teman, kalau sampai dilarang kita kena denda, kita bisa dicabut izin usaha kita. Seperti itu. Yang ketiga itu mengenai usaha teman-teman. Seperti saya bilang tadi, di Indonesia bisa buka warung 7 hari dalam seminggu. Di Indonesia kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa kayak bakso dorong, gerobak, atau warung-warung bakso yang di pinggir-pinggir jalan, mungkin tanpa membayar pajak. Di sini nggak bisa teman-teman. Di Austria kalian buka warung, mau itu warung gerobak, dorong keliling atau apa, itu tetap harus ada izin usaha dan membayar pajak. Jadi kita di Austria nggak bisa sembarangan usaha. Misalnya, Mbak Indra, coba di situ dagang tuh bakso keliling. Nah saya harus sekolah dulu loh teman-teman. Hanya untuk berdagang bakso keliling saya harus sekolah dulu teman-teman. Sekolah dulu minimum 3 bulan atau 6 bulan ya. Pokoknya harus mengambil sekolah atau kursus yang dinamakan dengan Ausbildung. Seperti itu. Jadi kalian yang di Indonesia masih beruntung lah ya, bisa bikin usaha. Yang penting punya duit untuk bikin usaha bakso dijual keliling, atau bikin warung tenda di pinggir jalan, atau warung remang-remang. Kalau di sini sampai warung remang-remang gitu teman-teman, pajaknya itu sudah pajak berkali lipatnya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah masalah anak teman-teman. Kalau di Indonesia, anak kan tidak mendapatkan jatah dari pemerintah ya, karena kan Indonesia juga bukan termasuk negara yang negara yang sudah ekonominya sudah baik seperti itu kan. Jadi kalau di Indonesia setiap anak kan tidak dapat tunjangan dari pemerintah, sedangkan di Austria
setiap anak yang lahir di Austria, entah itu anak yang lahir dari campuran seperti saya yang mamanya masih WNI, tapi bapaknya warga negara Austria seperti itu, anak saya mendapatkan hak yang sama, sedangkan saya aja itu mendapatkan hak yang sama ya, apalagi anak saya yang tentu saja mereka merupakan penduduk warga negara Austria seperti itu. Jadi setiap anak mendapatkan jatah per bulannya. Nah, jatah per bulannya itu ya nggak banyak ya teman-teman, sekitar 174 euro per anak kalau punya anak satu. Seperti itu, nggak terlalu banyak, tapi itu cukup 200, sekitar 200 itu cukup untuk makannya anak ya teman-teman. Jajannya anak, susunya anak itu cukup lah. Tapi kalau baju ya harus beli ekstra seperti itu. Tapi kalau untuk jajannya anak dan itu untuk ngasih makan anak gitu, itu cukup teman-teman ya. 200 ya, sekitar 172 euro ya, dianggap aja cukup lah ya. Setidaknya ada bantuan itu dari pemerintah seperti itu. Nah, urusan soal anak lagi itu kalau di Indonesia ada sisi positifnya lagi teman-teman. Di Indonesia kan anak sekolah pakai seragam, jadi kita bisa beli 3 seragam tuh, bisa dipakai dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Di Austria beda teman-teman. Di Austria anak-anak sekolah nggak pakai seragam, pakai bajunya sendiri-sendiri. Dan sudah gitu musimnya kan ada 4 tuh, jadi setiap kali musim kita harus ganti baju, harus beli baju buat mereka, buat anak-anak. Jadi otomatis kita mengeluarkan duit yang banyak. Jadi ada positifnya, ada negatifnya ya perbedaan suatu negara ini ya teman-teman. Dan ini positifnya ada di Indonesia, karena di Indonesia merupakan negara tropis. Jadi anak-anak bisa menggunakan baju itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kita nggak buang-buang duit, nggak merusak lingkungan, karena kita beli terlalu banyak baju, ganti terlalu banyak baju, otomatis kan kita juga ya tidak bisa menjaga saking banyaknya baju yang harus dibuang, mungkin ya kan juga nggak bagus untuk lingkungan ya teman, untuk alam ya, seperti itu. Tapi ada bagusnya juga di Austria itu kita menerapkan sistem second. Jadi baju yang dipakai anak-anak, karena dipakainya paling 2 bulan 3 bulan seperti itu bisa di kasihkan ke keluarga kita. Itu sudah menjadi tradisi di Austria ya teman-teman. Jadi kalau kita punya keluarga yang anaknya berumuran seperti itu, kita kasihkan ke mereka, atau kita punya temen yang anaknya kecil, kita bisa kasihkan ke mereka. Jadi baju itu enggak hanya dipakai 3 bulan, tapi dipakai untuk orang lain mungkin 3 bulan lagi seperti itu. Jadi kita enggak terlalu banyak membuang baju teman-teman. Jadi perbedaannya soal anak, dan sekarang lagi perbedaan seperti soal pendidikan teman-teman ya. Ini pendidikan dari TK aja dulu ya teman-teman, karena anak saya otomatis masih TK ya. Jadi perbedaan ini yang perbedaan yang kelima yang saya rasakan gitu, karena saya mempunyai anak umuran TK sekarang ya. Leo kan sekolah TK ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan kadang masih diantar mamanya, kadang mamanya pun harus duduk di sekolahan nungguin anaknya gitu. Di Austria tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi pertama kali masuk itu orang tuanya ikut, karena untuk paling beberapa jam aja untuk perkenalan lah. Tapi hari kedua, hari ketiga itu anaknya sudah harus di sekolahan sendiri. Orang tuanya harus pokoknya nggak boleh ditungguin ya teman-teman. Jadi harus dibiarkan di sekolahan sendiri. Jadi orang tua itu tidak ada yang duduk di sekolahan nungguin anaknya karena takut anaknya nangis, takut anaknya ngompol, enggak. Jadi kalau di Indonesia masih bisa ngikutin anaknya ke dalam, takutnya anaknya ngerepotin atau bagaimana. Di Austria enggak. Kalau sekolah TK itu sudah mau menerima murid, berarti apapun kegiatan anak tersebut, ngompol dan segala macam ya, mereka harus bantuin training. Selain orang tuanya yang mengajarkan, di sekolahan juga diajarkan, seperti misalnya pipislah di toilet, seperti itu. Sebenarnya saya tidak mengajarkan secara detail ya teman-teman, karena umur 3 tahun kan kadang anak belum bisa pipis sendiri tuh. Tetapi Leo sekolah beberapa hari aja di sekolahan, dia sudah tahu di mana dia harus pipis teman-teman. Jadi harus ke toilet sendiri, habis pipis ngapain, cuci tangan sendiri, sikat gigi apa, sikat gigi sendiri. Jadi
Kalau di Indonesia tidak diajarkan untuk kayak gimana ya, masih orang tuanya aja boleh masuk ke sekolahan gitu. Jadi bagaimana mau mengajarkan mandiri ke anak, karena otomatis guru juga sungkan lah kalau ada orang tua di situ ya, anaknya mau digituin, nanti orang tuanya ngelihatin, kenapa kamu gituin anak saya, terus dikomplainkan kemana, ke desa atau kemana, seperti itu ya. Di sini nggak ada istilah seperti itu, kecuali anaknya nakal, itu baru nanti saya ditelepon, anak kamu mengganggu teman, anak kamu seperti ini, jadi sebaiknya kamu melakukan hal ini di rumah, seperti itu. Tapi selama ini saya tidak ada komplainan dari sekolah, kecuali ngomongnya Leo, karena Leo sering ngomongnya itu dicampur teman-teman. Jadi dicampur antara bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Itu yang menjadi masalah sampai sekarang ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya kalau soal sekolahan itu lumayan teman-teman. Di Austria sekolah kayaknya nggak terlalu panjang teman-teman. Di Austria itu sekolah nggak terlalu panjang loh. Pendek sekali waktunya. Anak SD, anak SMP itu, anak SD itu jam 12, jam 1 sudah pulang kalau nggak salah. Jam setengah 1 apa jam berapa gitu. Pokoknya waktunya makan siang itu pulang sudah kok. Anak SMP itu mungkin ada kegiatan ekstra gitu, mungkin sampai jam 4 sore, jam 3 sore gitu ada kegiatan ekstra. Jadi tapi ya itu pendidikannya kayak nyantai gitu di Austria ya, tapi kualitasnya dijamin oke, pendidikan di Austria. Kalau soal pendidikan lagi di Austria, di Indonesia sekarang itu sekolah umum malah nggak ada, sekolah negeri mungkin nggak ada anaknya. Sekolah TK negeri nggak ada muridnya. Terus pokoknya muridnya sangat kecil. Sedangkan di Austria itu sekolah negeri atau sekolah pemerintahnya itu ya selalu penuh teman-teman. Karena kualitas sekolah negeri di sini itu ya pokoknya bagus gitu. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sekolah negeri tersebut gitu di sini. Karena sekolahnya gratis ya, nggak perlu bayar, dan itu kualitas mengajarnya juga sama sekolahan swasta ya. Nggak tahu, mungkin sekolahan swasta mungkin malah lebih nggak itu di sini ya. Tapi di sini sekolahan negeri itu sangat diunggulkan teman-teman. Jadi semua orang ya perginya ke sekolahan negeri di sini. Nggak ada yang ekstra pergi ke sekolahan swasta. Untuk saat ini di Indonesia itu banyak sekali sudah sekolah TK aja sekolahnya ke swasta. Kayaknya termasuk keluarga saya itu ya, ada ya. Seperti itu. Kalau di sini semuanya sekolah negeri, itu perbedaannya. Jadi di Indonesia mungkin saat ini yang diunggulkan itu adalah sekolah swasta, di Austria tetap sekolah negeri yang diunggulkan teman-teman. Seperti itu. Karena benefitnya banyak, bisa sekolah gratis dan segala macam di sini gitu. Dan sekolah juga nggak jauh-jauh. Kalau di desanya ada SMP-nya ya sekolahnya ya di situ. Jadi temennya ya di situ terus. Jadi temen dari SD sampai SMP selalu sama gitu. Jadi anak-anak emosionalnya itu nggak gimana ya, bagus untuk emosi anak, untuk kejiwaan anak ya, karena temannya kan selalu sama. TK, SD, SMP temennya kan selalu sama ya teman-teman. Setidaknya pasti ada satu desanya yang ke sekolahan yang sama seperti itu ya. Jadi ini juga bagus untuk kejiwaan anak seperti itu. Apalagi ya, buah-buahan teman-teman. Saya itu pecinta buah-buahan Indonesia seperti sawo, durian, manggis, dan rambutan. Itu adalah buah-buahan kesukaan saya ya teman-teman. Tetapi di Indonesia bisa saya dapatkan mungkin kayak sirsa kayak gitu dengan gampang ya. Pokoknya saya bisa belilah, walaupun mungkin harganya mahal tapi tetap bisa beli. Lah di sini teman-teman, di Austria, ngelihat buahnya aja belum pernah loh. Saya belum pernah lihat buah-buahan itu di sini, apalagi di daerah saya ya teman-teman. Belum pernah itu. Ada manggis, ada rambutan, ada sawo dan segala macam, sirsa dan segala macam itu belum pernah. Kalau mangga, pisang masih atau pepaya masih bisa saya temukan di sini, di supermarket biasa pun ada ya teman-teman. Walaupun ya harganya mahal, tetapi kan
itu buah-buahan yang bukan menjadi favorit saya seperti itu ya. Sedangkan favorit saya, makanan favorit saya itu nggak ada di sini teman-teman. Jadi itu merupakan perbedaan yang bagi saya sangat sangat jauh teman-teman. Seperti itu. Jadi ya. Dan perbedaannya lagi adalah ini mengenai hobi ya teman-teman. Karena hobi saya adalah perhiasan. Kalau di Indonesia saya bisa beli perhiasan itu emas ya, emas 18 karat, 22 karat, 24 karat. Di Indonesia itu lumayan murah ya, maksudnya kalau saya pakai keuangan yang di sini gitu. Di Indonesia kan lumayan murah ya, teman-teman. Sedangkan di Austria itu perhiasan itu atau emas lah, metal berharga lah pokoknya. Apapun itu ya, perak, emas putih, pokoknya platinum, pokoknya semua metal berharga itu harganya di sini sangat tinggi teman-teman. Jadi kalau beli perhiasan apapun itu, bahkan batu ya teman-teman, batu-batuan seperti ini ya, ini karena batu asli ya, itu pun harganya mahal teman-teman. Kalau di sini, kalau di Indonesia mungkin kayak emas itu kan harganya oke lah ya, mungkin mahal bagi orang Indonesia juga mungkin mahal, tapi sebenarnya itu nggak semahal di negara-negara yang lain teman-teman. Negara yang lain itu emas kan otomatis sama ya, kadarnya sama, tapi harganya di sini bisa 2 kali lipat daripada harga yang di Indonesia seperti itu. Jadi itu perbedaan yang apa ya, mengganggu hobi saya teman. Yang mengganggu hobi saya. Jadi kadang kalau saya mau beli perhiasan di Austria itu saya sangat saya sayangkan sekali seperti itu ya. So itulah perbedaan antara Indonesia sama Austria teman-teman. Jadi agak banyak ya perbedaannya ya, tapi ya itulah kehidupan apa ya, keaneka ragaman keaneka perbedaan yang bisa saya rasakan di dua negara teman-teman, karena saya bisa hidup di dua negara dan memiliki kehidupan di dua negara seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, dadah, wassalam.